Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Anidia Fauzia dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Nah, video kali ini yaitu video yang berisi tentang materi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Ikhman Nurrahman, MPD. Sebelum saya memaparkan materi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tonton dulu ya video singkat ini. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Nah, untuk memahami apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tonton terus ya dan simak materinya. Poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian hak, yang kedua ada pengertian hak menurut para ahli, yang ketiga pengertian kewajiban menurut para ahli, yang keempat pengertian dari warga negara, yang kelima asas kewarganegaraan, yang keenam status kewarganegaraan, yang ketujuh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang terakhir ada hubungan antara hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik pemiliknya dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak juga merupakan suatu anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari mulai kita diciptakan hingga kita kembali kepadanya. Contohnya, ketika kita wafat, kita memiliki hak untuk dimakamkan secara layak. Nah, hak juga bisa kita gunakan atau kita berikan kepada orang lain, tergantung kepada pemilik hak itu sendiri. Kemudian ada pengertian hak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro, di mana hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain dimanapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, ada menurut Surjono Sukanto, di mana beliau membedakan hak menjadi dua. Yang pertama ada hak searah atau relatif, dan yang kedua ada hak jama'arah atau absolut. Hak relatif adalah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan menyerahkan sesuatu. Contohnya ada hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu, hak suami istri, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian seperti jual beli. Sedangkan hak mutlak atau hak absolut adalah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan, dan dihormati oleh orang lain, seperti hak asasi manusia, hak publik, hak keperdataan, yaitu hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengertian hak menurut Salmon,
Beliau mengatakan hak ini memiliki 4 pengertian. Yang pertama, hak dalam arti sempit. Yang kedua, hak kemerdekaan. Yang ketiga, hak kekuasaan. Dan yang keempat, hak kekebalan atau imunitas. Hak dalam arti sempit yaitu di mana jika terdapat sebuah hak, maka di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan. Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik itu merupakan salah satu contoh hak dalam arti sempit. Yang kedua, hak kemerdekaan, yaitu hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum, namun tidak untuk mengganggu, melanggar, menyalahgunakan, sehingga melanggar hak orang lain dan pembebasan dari hak orang lain. Yang ketiga, hak kekuasaan. Hak kekuasaan merupakan hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, atau lain sebagainya dalam hubungan hukum. Yang keempat, hak kekebalan atau imunitas, yaitu hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain. Kemudian ada pengertian hak menurut Curzon, di mana hak dikelompokkan menjadi 5. Ada hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, dan hak milik. Kemudian, pengertian kewajiban menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, secara singkatnya yaitu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ada pengertian lainnya yang menurut para ahli. Menurut Curzon, kewajiban dikelompokkan menjadi 5. Ada kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban primer. Pengertian warga negara. Di sini saya akan menjelaskan dua pengertian warga negara. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang kedua yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Pengertian warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat dalam pasal 26 ayat 1 di mana yang berbunyi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian berdasarkan KBBI yaitu warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Asas kewarganegaraan. Nah, sebelum saya membahas asas kewarganegaraan itu sendiri, kalian tahu gak sih apa itu kewarganegaraan? Nah, kewarganegaraan yaitu merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negaranya. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan sendiri dikenal dengan kata citizenship, di mana artinya ini keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan asas kewarganegaraan itu yaitu sesuatu yang mendasari sebuah kewarganegaraan untuk penduduk sebuah negara. Nah, orang yang telah memiliki kewarganegaraan itu tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Jadi negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Asas kewarganegaraan secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya,
Kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Nah, negara-negara yang menganut asas ius soli adalah Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, dan Costa Rica. Sedangkan yang kedua ada asas sanguinis. Asas sanguinis atau asas keturunan, yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Pertalian darah anak dengan orang tuanya. Artinya kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain, bukan kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Kemudian contoh negara yang menganut asas sanguinis ini ada Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Polandia, dan lain sebagainya. Status kewarganegaraan. Sehubungan dengan banyaknya negara yang ada di dunia, tentunya penentuan kewarganegaraan seseorang juga berbeda-beda, baik secara ius sanguinis atau ius soli. Hal ini menyebabkan adanya beberapa status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, apatrid. Yang kedua, bipatrid. Apatrid adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, ada seorang anak yang berkebangsaan negara yang menganut asas ius soli, tapi dia lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Nah, dia tidak memiliki kewarganegaraan. Dia tidak bisa menjadi warga negara manapun. Kemudian bipatrid. Bipatrid adalah orang yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus. Contoh, ada seorang anak keturunan bangsa A yang menganut asas ius sanguinis, lalu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Anak ini bisa masuk negara manapun. Nah, penentuan kewarganegaraan ini bisa kita baca lebih lengkapnya di undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ada juga proses perubahan kewarganegaraan seseorang dari warga negara asing menjadi warga negara suatu negara, yaitu yang dinamakan naturalisasi. Seperti yang telah kita ketahui, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi negara kita. Nah, yang pertama ada pada pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada ayat pertama dibahas bahwa kita semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki kewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian di pasal 27 ayat 3 itu membahas tentang hak dan kewajiban kita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pada bab 10A, yaitu tentang hak asasi manusia, di mana di bab 10A ini pasal-pasalnya menjelaskan tentang hak kita sebagai warga negara, khususnya kita sebagai manusia, gitu ya. Yang pertama ada dari mulai pasal 28A hingga 28J, di mana di situ hak-hak yang diatur di situ ada hak hidup, hak melangsungkan hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas meyakini kepercayaan, dan masih banyak lagi hak-hak lain, yaitu hak kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu di pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pasal 30 ini membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara selain TNI dan Polri. Kemudian ada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
di mana pada pasal 31 ini membahas tentang hak kita sebagai warga negara untuk mendapat pendidikan. Dalam pasal 31 juga tertulis bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian negara juga berusaha menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian negara juga telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Nah, jadi kita wajib berpendidikan karena negara telah memfasilitasinya. Hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana ketika ada hak seseorang, di situ ada kewajiban yang harus dipenuhi. Mengulang kembali yang telah dijelaskan, hak adalah segala sesuatu yang telah kita miliki dan mutlak milik kita dari sejak kita lahir hingga kita meninggal. Kemudian, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, hubungan antara keduanya yaitu ketika kita telah melakukan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab, kewajiban kita telah terpenuhi, maka hak kita akan terpenuhi pula. Jadi, kita tidak bisa menuntut hak kita saja, akan tetapi kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Tidak melulu kita menuntut hak kita terhadap negara, tapi kita juga harus bisa memberikan atau melakukan kewajiban kita sebagai warga negara sebagaimana mestinya, sehingga hak kita sebagai warga negara bisa terpenuhi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik.